Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahayu Aurelia Fitri dengan NIM 240641010, kelas SD 24A, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Ibu Asih Wahyuningsi MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait semantik, sintaksis, dan fonologi. Yang pertama ada semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang menyelidiki tentang makna bahasa. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran atau ilmu tentang makna atau arti yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau lambang, atau representasi lain. Semantik biasanya dikaitkan dengan dua aspek lain yaitu sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, serta pragmatik, penggunaan praktis simbol oleh komunitas pada konteks tertentu. Jenis-jenis semantik. Yang pertama ada semantik leksikal. Semantik leksikal mempelajari makna kata-kata dan hubungan antara kata-kata dalam suatu bahasa. Ini mencakup studi dengan sinonim, antonim, hiponim, hiperonim, polisemi, dan homonim. Dan yang kedua, ada semantik frase. Semantik frase mempelajari makna frase-frase dalam bahasa, termasuk struktur frase dan hubungan antara kata-kata dalam frase. Dan yang ketiga ada semantik kalimat. Semantik kalimat mempelajari makna kalimat-kalimat dalam bahasa, termasuk struktur kalimat dan hubungan antara kata-kata dan kalimat. Dan yang keempat ada semantik pragmatik. Semantik pragmatik mempelajari bagaimana makna kata-kata dan kalimat dipengaruhi oleh konteks dan situasi komunikasi. Dan yang kelima ada semantik semiotik. Semantik semiotik mempelajari bagaimana makna kata-kata dan kalimat-kalimat dipengaruhi oleh sistem tanda dan simbol dalam bahasa, diproses dan diinterpretasikan oleh komputer. Dan yang keenam ada semantik kognitif. Semantik kognitif mempelajari bagaimana makna kata-kata dan kalimat-kalimat dipengaruhi oleh proses kognitif dan mental dalam komunikasi. Dan yang terakhir, ketujuh, semantik komputasional. Semantik komputasional mempelajari bagaimana makna kata-kata dan kalimat-kalimat dapat diproses dan diinterpretasikan oleh komputer. Makna dalam semantik. Yang pertama ada makna denotatif. Makna denotatif yaitu makna pada kata atau kelompok kata yang didasarkan atas penunjukan yang lugas pada sesuatu di luar bahasa atau yang didasarkan atas konvensi tertentu dan bersifat objektif. Makna denotatif disebut juga dengan makna asal, makna asli atau makna yang sebenarnya dimiliki oleh sebuah leksikon. Dengan kata lain, makna denotatif sama dengan makna leksikal. Dan yang kedua ada makna konotatif. Makna konotatif ialah kata konotatif dalam bahasa Inggris yaitu connote, yang berarti kata yang mengandung arti berkelainan sama sekali. Maka makna konotatif adalah makna yang bersifat berbeda dari arti yang sebenarnya. Makna konotatif ialah bukan makna sebenarnya. Makna yang sebenarnya, makna yang bersifat subjektif. Dalam pengertian, ada makna lain di balik makna umum atau makna denotatif. Makna konotatif biasanya digunakan pada karya sastra, sedangkan karya faktual lebih banyak mengandung makna denotatif. Konotatif merupakan responsi-responsi emosional yang sering bersifat perperangan serta timbul dalam kebanyakan kata-kata leksikal pada kebanyakan para pemakaiannya. Dan yang ketiga ada makna idiomatik. Makna idiomatik adalah makna yang merujuk pada suatu makna ungkapan
atau frasa yang tidak dapat secara harfiah dari kata-kata yang membentuknya. Artinya, makna keseluruhan ungkapan tersebut berbeda dari arti literal setiap kata. Idiom seringkali mencerminkan budaya atau kebiasaan tertentu dalam suatu bahasa. Metode analisis semantik. Yang pertama ada analisis komponensional, dan yang kedua ada analisis relasional, dan yang ketiga ada analisis pragmatik. Dan yang kedua ada sintaksis. Sintaksis merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang membahas struktur kalimat dan hubungan antar unsur dalam sebuah kalimat. Dalam studi linguistik, sintaksis memiliki peran penting karena membantu memahami bagaimana kata-kata disusun untuk membentuk makna yang jelas dan sesuai dengan aturan bahasa. Unsur-unsur sintaksis. Yang pertama ada frasa. Frasa adalah sekumpulan kata yang berfungsi sebagai satu unit dan tidak memiliki subjek atau predikat. Frasa dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk frasa nominal, frasa verbal, frasa adjektival, frasa adverbal, dan frasa preposisional. Dan yang kedua ada klausa. Klausa adalah sekumpulan kata yang mengandung subjek dan predikat. Klausa dapat berupa klausa independen atau klausa dependen. Dan yang ketiga ada kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih klausa dan mengungkapkan pikiran yang lengkap. Struktur dan pola kalimat. Yang A, struktur kalimat. Yang pertama ada subjek atau S. Subjek adalah bagian yang menjadi pokok pembicaraan atau pelaku tindakan, biasanya berupa kata, benda, atau frasa nominal. Dan yang kedua ada predikat atau P. Predikat atau P bagian yang menjelaskan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Predikat biasanya berupa kata kerja, tetapi bisa juga berupa kata sifat atau frasa lainnya. Dan yang ketiga ada objek atau O. Objek adalah bagian yang dikenal tindakan dari predikat. Objek biasanya muncul setelah predikat dan berupa kata, benda, atau frasa nominal. Dan yang keempat ada pelengkap atau P. Pelengkap, bagian yang mempelajari makna predikat, seringkali berupa kata, benda, atau frasa nominal. Berbeda dengan objek, pelengkap tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Dan yang kelima ada keterangan atau K. Keterangan, bagian yang memberikan informasi tambahan tentang waktu, tempat, cara, sebab, tujuan, dan sebagainya dalam sebuah kalimat. Dan yang B, pola kalimat. SP, pola paling sederhana yang hanya terdiri atas subjek dan predikat. SPO, pola ini mencakup subjek, predikat, dan objek. SPOK, pola ini menambahkan keterangan pada pola SPO. Dan SP dan SPOPL, pola ini mencakup pelengkap untuk melengkapi makna predikat. Dan yang terakhir ada SPK. Pola ini menambahkan keterangan tanpa objek atau pelengkap. Jenis-jenis kalimat berdasarkan struktur, fungsi, dan makna. Yang pertama ada berdasarkan struktur. Kalimat tunggal, kalimat yang terdiri dari satu klausa. Kalimat majemuk,
kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih, dan kalimat majemuk setara, klausa-klausa yang memiliki kedudukan yang sama berdasarkan fungsi. Yang pertama ada kalimat deklaratif atau berita. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan informasi atau pernyataan, biasanya diakhiri dengan tanda titik. Dan yang kedua ada kalimat interogatif atau tanya. Kalimat interogatif, kalimat yang digunakan untuk mengajukan pertanyaan, biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Dan yang ketiga ada kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif adalah kalimat yang memberikan perintah atau instruksi, biasanya diakhiri dengan tanda seru atau titik. Dan yang keempat ada kalimat eksklamatif atau seruan. Kalimat eksklamatif, kalimat yang menyatakan perasaan atau emosi dengan kuat, biasanya diakhiri dengan tanda seru. Berdasarkan makna. Yang pertama ada kalimat positif. Kalimat positif adalah kalimat yang menyatakan sesuatu dengan cara alternatif. Dan yang kedua ada kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang menyatakan penolakan atau menyangkal sesuatu. Dan yang ketiga ada pengertian fonologi. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Secara umum, fonologi berfokus pada bagaimana bunyi dihasilkan, didistribusikan, dan dipahami dalam suatu sistem bahasa tertentu. Fonologi berbeda dengan fonetik. Meskipun keduanya sering dikaitkan, jika fonetik lebih menekankan pada aspek fisik bunyi, bahasa, atau bagaimana bunyi diproduksi dan diterima. Fonologi lebih menekankan pada fungsi dan pola bunyi dalam suatu bahasa. Cabang fonologi. Yang pertama ada fonemik. Fonemik mempelajari fonem, unit suara terkecil yang dapat membedakan makna dalam sebuah bahasa. Dan yang kedua ada fonetika. Fonetika mempelajari aspek fisik dari suara bahasa seperti produksi, transmisi, dan penerimaan suara. Dan yang ketiga ada alofoni. Alofoni mempelajari variasi suara yang diucapkan berdasarkan konteks dalam sebuah bahasa meskipun fonemnya sama. Dan yang keempat ada prosodi. Prosodi mempelajari elemen suprasegmental seperti intonasi, tekanan, dan durasi dalam bahasa. Dan yang kelima ada morfofonologi, mempelajari interaksi antara morfologi atau struktur kata dan fonologi suara. Peran fonologi dalam bahasa. Yang pertama ada membedakan makna. Membedakan makna, fonologi membantu membedakan kata-kata yang memiliki bentuk serupa tetapi makna yang berbeda, seperti perbedaan antara padi dan badi, berdasarkan perubahan fonem. Dan yang kedua ada struktur bahasa. Struktur bahasa, fonologi memberikan struktur dasar dalam pembentukan kata dan kalimat. Melalui aturan fonologi, suatu bahasa memiliki sistem suara yang teratur. Dan yang ketiga ada pengucapan yang tepat. Pengucapan yang tepat, fonologi memastikan pengucapan yang benar agar komunikasi berjalan lancar, sehingga pesan yang disampaikan tidak salah diinterpretasi. Dan yang keempat ada pengenalan dan pembelajaran bahasa. Pengenalan dan pembelajaran bahasa, fonologi mempermudah pemahaman dan pembelajaran bahasa, baik itu dalam mempelajari bahasa pertama maupun bahasa kedua, dengan mengidentifikasi pola-pola suara. Membedakan fonetik dan fonemik dalam cabang fonologi.
Fonetik adalah mempelajari bunyi bahasa dari segi fisik dan artikulatoris tanpa memperhatikan fungsi linguistiknya. Fokus pada cara bunyi diproduksi atau artikulatoris, sifat sifat akustiknya, dan bagaimana bunyi tersebut didengar. Yang kedua ada fonemik. Fonemik adalah mempelajari bunyi bahasa dari segi fungsi dalam sistem bahasa atau bagaimana bunyi membedakan makna dalam suatu bahasa. Berfokus pada fonem, yaitu unit bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata dalam suatu bahasa. Jenis perubahan fonologis dalam suatu bahasa. Yang pertama ada asimilasi, dan yang kedua ada disimilasi, dan yang ketiga ada metatesis, dan yang keempat ada elipsis, dan yang kelima ada protesis, yang keenam ada epentesis, dan yang ketujuh afikasi fonologi, dan yang kedelapan hapologi, yang kesembilan afonisasi, dan yang kesepuluh vokal reduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi fonologi. Yang pertama ada faktor sosial. Faktor sosial, perbedaan status sosial, usia, jenis kelamin, atau sekelompok etnis dapat mempengaruhi pengucapan suara dan dialek dalam bahasa. Dan yang kedua ada faktor geografis. Faktor geografis, dialek dan variabel fonologis dapat dipengaruhi oleh lokasi geografis, menyebabkan perbedaan dalam pengucapan antar daerah. Dan yang ketiga ada faktor sejarah. Faktor sejarah, perubahan bahasa yang terjadi sepanjang waktu, termasuk kontak dengan bahasa lain, dapat mempengaruhi sistem fonologi. Dan yang keempat ada faktor psikologis. Faktor psikologis, persepsi dan pengucapan individu terhadap suara yang dapat dipengaruhi oleh kebiasaan atau cara berpikir juga mempengaruhi fonologi dalam bahasa. Jadi kesimpulan dari semantik, sintaksis, dan fonologi adalah merupakan 3 cabang utama dalam linguistik yang saling berkaitan dalam membentuk dan memahami bahasa. Fonologi mempelajari sistem bunyi dalam bahasa. Sintaksis mengatur struktur dan susunan kata dalam kalimat. Sedangkan semantik membahas makna dari kata, frasa, dan kalimat. Ketiganya bekerja sama untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video 3 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.